Halo, kembali lagi bersama Hana dari Windows Teknik Genius. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tryout sosiologi ya. Nah, sekarang kita mulai ya. Ini nomor 1 ya. Nah, nomor 1 kita lihat di sini seseorang yang awalnya pejabat tinggi pemerintah, kemudian masuk penjara akibat kasus korupsi yang dilakukannya, termasuk mobilitas sosial titik-titik. Kita masuk ke konsep apa? Itu kita masuk ke konsep mobilitas sosial. Ya, kita lihat dulu. Nih, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan dari satu status ke status sosial lainnya, atau perubahan yang terjadi pada diri seseorang, yaitu dari satu status ke status yang lain. Ya. Nah, status ini biasanya kita ibaratkan sebagai tangga. Ya. Kan bisa lihat di sini ada orang yang berasal dari tingkatan yang bawah itu bisa naik ke atas. Jadi dari level bawah atau dari kelas sosial yang bawah, dia bisa naik ke sosial yang atas. Sementara itu, orang-orang yang berada di atas juga kemungkinan bisa jatuh ke bawah. Jadi pada kelas-kelas sosial yang tinggi pun bisa turun ya status sosialnya ke bawah karena sesuatu hal. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa mobilitas sosial merupakan perpindahan atau perubahan status sosial yang dialami oleh seseorang. Nah, ini adalah bentuk mobilitas sosial. Bentuk mobilitas sosial secara garis besar ada dua macam, ada mobilitas sosial vertikal dan ada mobilitas sosial horizontal. Dilihat dari tingkatannya, mobilitas sosial vertikal itu adalah mobilitas sosial yang bisa berupa naik atau turunnya status sosial seseorang. Dia bisa naik, dia bisa juga turun. Ya, sering juga disebut sebagai social climbing. Sementara mobilitas sosial horizontal adalah mobilitas sosial yang tidak mengubah statusnya. Artinya, perpindahan yang terjadi itu sifatnya horizontal, sejajar, tidak mengubah status. Ya, contoh misalnya dari pedagang makanan bisa kemudian beralih gitu ya profesi, misalnya menjadi pedagang kain misalnya, seperti itu. Sama saja statusnya adalah pedagang ya. Nah, itu disebut mobilitas sosial horizontal kalau tidak mengubah status. Ada juga mobilitas sosial yang dilihat dari generasinya. Jadi kita bisa membagi mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Jadi mobilitas sosial antar generasi itu adalah mobilitas sosial yang terjadi antara generasi yang berbeda. Dalam artian bahwa mobilitas sosial yang terjadi dibandingkan antara satu generasi dengan generasi lainnya. Misalnya, ya, kita lihat misalnya ada contoh, misalnya ayahnya seorang guru, anaknya seorang pengusaha sukses, ya. Nah, itu terjadi mobilitas sosial antar generasi, ya, karena apa tadi, status ayah dibandingkan dengan status anak, ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial intragenerasi. Kalau intragenerasi artinya mobilitas sosial yang terjadi di dalam satu generasi saja, atau hanya dialami oleh seseorang saja. Misalnya, seorang siswa SMA yang lulus UTBK sekarang menjadi mahasiswa ITB, ya, atau menjadi mahasiswa UNPAD. Nah, ini adalah merupakan perubahan status dari status sebagai siswa SMA menjadi status mahasiswa. Nah, itu ya, itu contoh mobilitas sosial intragenerasi. Jadi terjadi pada seseorang atau pada generasi yang sama. Kita kembali lagi ke soal. Nomor 1 nih. Seseorang yang awalnya pejabat tinggi pemerintah kemudian masuk penjara akibat kasus korupsi yang dilakukannya. Termasuk mobilitas sosial yang mana? Kita lihat ya, mobilitas sosial yang terjadi pada seorang pejabat tinggi ini adalah mobilitas sosial yang sifatnya vertikal. Ya, vertikalnya apa? Ini adalah vertikal turun. Kenapa? Karena statusnya turun. Ya, kita lihat di sini ada tidak yang vertikal turun? Jawabannya tidak ada.
Ya, tidak ada yang jawabannya vertikal turun. Oke, kita ambil kemungkinan jawaban yang lain. Apakah ini intergenerasi vertikal naik? Bukan. Apakah ini intergenerasi horizontal? Juga bukan. Ya. Apakah ini terjadi antar generasi vertikal? Bukan, karena tidak dibandingkan dengan generasi yang lain. Apakah ini mobilitas sosial horizontal? Juga bukan, karena statusnya turun. Ya. Maka untuk jawaban yang paling memungkinkan di sini, jawabannya adalah yang mobilitas sosial vertikal. Ya. Karena apa? Kalau mobilitas sosial vertikal itu kan bisa berarti naik, tapi juga bisa berarti turun. Ya. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini, jawaban yang paling tepat adalah yang mobilitas sosial vertikal. Ya, ini jawaban yang paling tepat. Yang ya, nomor 2. Seorang anak remaja menggunakan parfum bermerek dan barang-barang branded untuk menunjukkan status sosialnya. Hal ini sesuai dengan perspektif sosiologi titik-titik. Ya, kita lihat dulu. Parfum bermerek dan barang-barang branded. Ini adalah hal yang melambangkan status sosial seseorang, ya, menunjukkan status sosial seseorang. Artinya, barang-barang branded itu berarti bisa menjadi simbol, ya, bisa menjadi lambang yang bisa menunjukkan status sosial seseorang. Jadi artinya kita berkaitan dengan konsep simbol, ya. Kita lihat di sini. Nah, jadi kita ambil yang paling tepat adalah teori interaksionisme simbolik. Ya, kita lihat dulu sekarang. Apa yang dimaksud dengan teori interaksionisme simbolik ini? Jadi teori interaksi simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi atau anggapan bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Ya, artinya apa? Bahwa dalam interaksi simbolik ini berfokus pada pentingnya konsep dan persepsi yang dimiliki individu ketika dia berinteraksi dengan individu lain. Jadi artinya yang paling penting dalam interaksi adalah persepsi orang terhadap kita atau persepsi orang terhadap seorang individu. Dilihat dari mana? Bisa dilihat dari simbol yang digunakannya. Misalnya menggunakan tadi apa, tas yang bermerek mahal, menggunakan pakaian bermerek mahal, menggunakan mobil yang mewah, ya, dan lain-lain. Nah, itu kita berkaitan dengan teori interaksi simbolik. Ya. Jadi contohnya misalnya tadi, ya, penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Jadi kalau kalian misalnya sedang mengendarai kendaraan, tanpa perlu petunjuk, kalian bisa melihat simbol, ya, yang ada pada rambu lalu lintas tersebut. Maka kalian bisa membedakan, ya, mana rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan misalnya jalan menurun, mana rambu lalu lintas yang menyatakan tidak boleh parkir, dan lain-lain. Ya. Jadi kalian bisa melihat dari simbol-simbol yang digunakan. Kemudian juga bisa dengan penggunaan fashion dengan brand mahal seperti yang tadi kita tunjukkan, ya. Jadi misalnya menggunakan tas mahal, menggunakan mobil-mobil mewah, gitu ya, menggunakan pakaian bermerek mahal dan lain-lain. Atau bisa juga simbol-simbol yang ada pada adat istiadat. Contoh misalnya kalau kalian datang ke Tanah Toraja, kalian bisa lihat ya bahwa di depan rumah itu ada simbol tanduk-tanduk kerbau, ya, yang dipasangkan di depan rumah. Nah, jumlah tanduk kerbau itu merupakan simbol kekayaan pada pemilik rumah tersebut, ya, di mana orang yang tanduk kerbaunya jumlahnya paling banyak itu yang dianggap kaya, ya. Nah, jadi dalam interaksi kita juga banyak menggunakan simbol-simbol ini, ya. Nah, itu merupakan contoh dari teori interaksionisme simbolik, ya. Nah, dari sini kita tadi bisa menjawab pertanyaan bahwa penggunaan parfum bermerek dan barang-barang branded untuk menunjukkan status sosial itu merupakan salah satu bentuk apa tadi? Interaksionisme simbolik, ya, karena menggunakan simbol atau lambang. Ya, nomor 3. Orang tua yang cenderung menerapkan pendidikan pada anak-anaknya dengan kekerasan untuk mendapatkan kepatuhan termasuk pola sosialisasi titik-titik. Kita lihat dulu, ya. Apa itu sosialisasi? Mungkin kalian sudah tahu, ya, bahwa sosialisasi adalah
proses penanaman nilai dan norma pada seorang individu. Bagaimana proses penanaman nilai dan norma itu ditanamkan pada seorang individu? Ada dua macam caranya. Ya. Yang pertama adalah pola sosialisasi yang represif, yaitu sosialisasi yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan kekerasan. Ya. Jadi supaya anak patuh, maka dia harus dipaksa, harus dengan kekerasan. Bisa dengan hukuman, ya, bisa dengan ancaman dan lain-lain. Itu contoh dari pola sosialisasi yang represif. Kemudian ada juga pola sosialisasi yang partisipatoris. Nah, pada sosialisasi ini itu adalah yang prosesnya dilakukan tidak menggunakan kekerasan, ya, tetapi dengan menggunakan interaksi secara langsung, misalnya melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, ya, dan lain-lain dengan cara diskusi dan lain-lain. Ya. Nah, itu adalah pola sosialisasi yang partisipatoris. Nah, jadi kita tahu sekarang jawaban untuk nomor 3 ini, ya. Jadi orang tua yang cenderung menerapkan pendidikan pada anak-anaknya dengan kekerasan untuk mendapatkan kepatuhan berarti termasuk pola sosialisasi yang bersifat apa tadi? Yang represif, ya, dengan menggunakan kekerasan ini. Nomor 4. Seorang petani yang mengalami kemiskinan karena mempertahankan cara-cara lama dalam bercocok tanam merupakan contoh titik-titik. Kita lihat ya, ini adalah konsep tentang kemiskinan. Apa sih kemiskinan itu? Sebetulnya definisi kemiskinan itu sangat relatif ya. Tetapi secara umum kita dapat mengatakan bahwa kemiskinan itu terjadi ketika seseorang itu tidak dapat memenuhi kebutuhan primernya. Ya, kebutuhan primer itu misalnya adalah sandang, pangan, papan, ya, dan kadang-kadang sekarang ditambahkan lagi juga adalah pendidikan. Jadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka itu merupakan salah satu bentuk kemiskinan. Nah, bentuk-bentuk kemiskinan itu ada bermacam-macam. Yang pertama ada kemiskinan absolut. Ya. Kemiskinan absolut itu adalah terjadi kalau seorang individu itu memiliki pendapatan yang berada di garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinannya yang ditetapkan oleh satu negara. Ya. Artinya bahwa seseorang ini betul-betul dari penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Ya maaf ya, misalnya seperti pemulung misalnya, atau gelandangan misalnya, yang untuk makan sehari-hari pun misalnya sangat sulit. Nah, itu dikatakan sebagai kemiskinan yang absolut. Ya. Kemudian yang kedua adalah kemiskinan relatif. Nah, kalau kemiskinan relatif itu juga sifatnya relatif. Karena apa? Karena kemiskinan yang terjadi ini biasanya dibandingkan, ya, dibandingkan dengan penduduk sekitarnya. Jadi ini terjadi ketika kebijakan pembangunan itu belum sepenuhnya merata atau belum sepenuhnya dapat menjangkau masyarakat. Jadinya ada penduduk yang sudah dalam kondisi tahap sejahtera, tapi juga ada penduduk yang masih dalam tahap kekurangan. Sehingga apa nanti muncul kesenjangan, ya, munculnya kesenjangan ini atau muncul ketimpangan pendapatan. Nah, ini disebut sebagai kemiskinan relatif. Karena kita akan mengukur ditinjau dari mana ya sudut kemiskinan ini. Jadi antara satu daerah dengan daerah lain yang disebut kemiskinan relatif itu berbeda-beda, ya, tergantung dari standar daerah masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan kemiskinan kultural. Nah, kemiskinan kultural ini terjadi akibat dari kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya yang sulit untuk diubah. Ya. Jadi contoh misalnya nih, tadi itu, misalnya ada petani yang miskin terus. Kenapa? Karena petani tersebut mempertahankan pola-pola lama dalam cara bercocok tanam atau cara bertaninya. Dia tidak menggunakan cara-cara yang terbaru yang dapat meningkatkan hasil panen, ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Gitu. Jadi petani tersebut masih mempertahankan pola-pola atau cara-cara lama. Demikian juga kemiskinan kultural juga terjadi karena apa tadi? Karena perbedaan nilai pada suatu masyarakat. Ya. Masyarakat yang cenderung mempertahankan nilai-nilai konvensional atau adat-adat yang kuno itu cenderung akan sulit berkembang, ya, dibandingkan dengan masyarakat yang
sudah bisa mengikuti nilai-nilai yang terbaru atau nilai yang modern. Itu disebut kemiskinan kultural, ya, disebabkan karena faktor budaya. Nah, kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan kemiskinan struktural. Apa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural? Kemiskinan struktural ini adalah kemiskinan yang berasal dari struktur sosial pada masyarakat tertentu, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Ya, artinya gini, misalnya suatu daerah itu sangat makmur, ya, daerah itu sangat kaya raya dengan sumber daya alam, tetapi karena program pembangunan yang diberikan pemerintah itu masih sangat minim, sehingga masyarakat di daerah tersebut itu tidak bisa membangun daerahnya dengan baik. Atau contoh misalnya, ya, suatu negara yang kaya raya seperti Indonesia, tetapi banyak sekali terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan. Akibat apa? Akibat korupsi yang dilakukan oleh para pejabatnya atau oleh para pejabat-pejabat dalam pemerintahannya. Sehingga banyak sekali program-program itu tidak bisa sampai ke bawah. Kenapa? Karena sudah keburu dikorupsi di lapisan atas pemerintahan. Itu contohnya, ya. Jadi kemiskinan ini disebut sebagai kemiskinan struktural. Kembali lagi ke soal. Nah, tadi seorang petani mengalami kemiskinan karena masih mempertahankan cara-cara lama dalam bercocok tanam. Maka itu merupakan contoh kemiskinan apa tadi? Ya, jawabannya adalah yang E, ya, itu kemiskinan kultural. Karena disebabkan tadi, ya, kebiasaan atau budaya atau pola pikir yang sulit untuk berubah. Nomor 5. Nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai instrumen dalam rangka menjaga hubungan baik dan memecahkan berbagai masalah dalam suatu organisasi sosial adalah nilai titik-titik. Ya, nah kita lihat di sini nilai apa yang bisa mempersatukan, ya, atau bisa mengakrabkan antara anggota dalam suatu organisasi, yaitu adalah nilai kekeluargaan. Kita lihat, ya, bahwa kekeluargaan dalam organisasi adalah suatu keadaan di mana setiap anggota dalam organisasi tersebut merasa sebagai satu keluarga, sehingga mereka merasakan kebersamaan dalam organisasi tersebut, ya. Sehingga jika nilai kekeluargaannya sangat erat, maka hubungan yang terjadi di antara anggota dalam organisasi tersebut akan kuat, akan baik, ya. Dan dengan adanya nilai-nilai kekeluargaan tersebut, maka akan terjaga hubungan baik, sehingga apa nanti akan lebih mudah dalam memecahkan semua masalah yang terjadi, ya. Jadi nilai-nilai tadi yang perlu untuk menjaga hubungan baik dan memecahkan berbagai masalah dalam organisasi sosial adalah nilai kekeluargaan.